Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendra Azahra dengan NIM B1D210008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah struktur konstruksi 4 dengan materi infill frame. Infill frame. Infill frame adalah sistem struktur di mana kontribusi infill panel dinding atau panel pengisi rangka diperhitungkan dalam menahan beban lateral. Dinding pengisi sering digunakan sebagai partisi pemisah di bagian dalam atau penutup luar bangunan pada struktur portal beton bertulang maupun struktur portal baja, khususnya untuk bangunan rendah dan bertingkat sedang. Dinding pengisi tersebut dipasang apabila struktur utama selesai dikerjakan. Jadi pelaksanaannya bersamaan dengan pelaksanaan finishing bangunan. Oleh sebab itu, dalam perencanaan dianggap sebagai komponen non-struktur. Bahkan keberadaannya tidak menjadi permasalahan dalam pemodelan struktur asalkan intensitas beban yang timbul sudah diantisipasi terlebih dahulu atau misal dianggap sebagai beban merata. Saat ini, dinding pengisi, pasangan bata, dan dinding partisi sebagian besar terbuat dari unit tanah liat, tetapi juga unit beton agregat atau agregat padat dan ringan, dan unit beton aerasi yang di autoclave juga digunakan. Baru-baru ini, industri juga mencoba memperkenalkan balok beton kayu. Dinding partisi yang dibuat dengan balok tanah liat berlubang vertikal dan horizontal mewakili 2/3 dari pasar yang sesuai. Dinding pengisi pada komponen struktur cukup penting, mengingat fungsi utamanya sebagai pemisah antar ruangan serta benteng bagi keadaan di luar ruangan pada bangunan. Keberadaan bata merah atau batako pada struktur rangka akan menghasilkan interaksi yang mengubah kekakuan rangka struktur, terutama saat mengalami beban eksternal seperti beban gempa dan beban angin. Interaksi antara portal struktur maupun dinding dapat menimbulkan efek tertentu. Portal struktur maupun dinding dapat menimbulkan efek tertentu secara negatif maupun positif. Kolom tingkat rendah tidak mampu menahan beban karena kolom tingkat di atas lebih keras dan kaku akibat terjadinya interaksi yang spontan antara dinding pengisi dengan rangka struktur. Untuk mengetahui interaksi antara rangka struktur maupun dinding pengisi secara ilmiah dapat dilakukan dengan pendekatan secara sistematis melalui pemodelan struktur tersebut pada program software di komputer. Terdapat dua metode dalam melakukan pemodelan dinding pengisi, yaitu mode element shell maupun mode strut diagonal. Metode strut diagonal, dinding pengisi diasumsikan sebagai batang tekan yang terhubung dalam join balok dan kolom rangka struktur, serta dipasang secara diagonal dengan menggunakan elemen frame dalam program software. Perumusan lebar strut diagonal yang ditinjau dari parameter batang balok, tinggi kolom, maupun sudut yang dibentuk telah diusulkan oleh beberapa peneliti. Serat diagonal. Dinding pengisi yang dimodel sebagai serat diagonal sudah lama diterapkan dan sudah banyak pula referensi terkait hal tersebut. Dinding pengisi diasumsikan menerima gaya dari struktur rangka di sekelilingnya yang telah menerima gaya lateral sehingga dinding mengalami gaya tekan. Gaya yang diberikan oleh struktur rangka tersebut akan ditahan oleh dinding secara diagonal. Perumpamaan tersebut yang menjadi dasar untuk memodel dinding pengisi sebagai serat. Serat dalam desainnya juga hanya mampu menerima gaya aksial tekan atau tidak menerima gaya tarik. Asumsinya bahwa dinding pengisi tersusun atas material yang tidak homogen, sehingga kuat tarik yang dimiliki material ini diabaikan. Perumusan untuk lebar serat pun sudah banyak berkembang.
Salah satu rumus yang cukup banyak digunakan termasuk dalam peraturan FEMA 356 terkait analisis dinding pengisi. Elemen shell. Elemen shell merupakan suatu bentuk sistem struktur berbentuk bidang atau area yang dapat dikerjakan gaya sejajar bidang maupun tegak lurus bidang. Pada program SAP 2000, penggunaan elemen shell dapat dibagi menjadi 3 sesuai dengan perilakunya, yaitu 1. Membran elemen. Membran hanya dapat memperhitungkan gaya-gaya yang bekerja sejajar dengan bidang atau in-plane. Dan momen drilling atau momen yang bekerja dengan sumbu putar tegak lurus arah bidang. Elemen ini dapat digunakan jika ingin memodel sesuatu bidang tanpa memperhitungkan gaya tegak lurus bidang. 2. Plat elemen. Plat merupakan kebalikan dari elemen membran, yaitu hanya dapat menerima gaya tegak lurus arah bidang atau out of plane. Mode plat fondasi yang memiliki rasio ketebalan yang kecil dapat menggunakan elemen plat ini. 3. Shell. Jika dibutuhkan suatu elemen dengan perilaku gabungan antara elemen membran dan elemen plat, maka elemen shell merupakan pilihannya. Elemen shell memiliki kemampuan untuk menahan gaya searah maupun tegak lurus bidang. Sistem infill frame dalam struktur ini dipilih karena banyak konstruksi rangka gedung pada abad ke-20 ini yang dindingnya atau cladding sengaja didesain untuk menambah kestabilan dan kekakuan struktur terhadap beban lateral, sehingga dapat membantu rangka bahkan mengoptimalkan dimensi rangka. Kegagalan struktur pada dinding pengisi sering terjadi akibat kegagalan geser pada rangka ataupun dinding. Selain itu, jenis kegagalan lain yang terjadi pada struktur portal dengan dinding pengisi adalah kegagalan tekan bagian pojok atas dinding dan kegagalan tarik yang terjadi pada kolom struktur bagian bawah. Ada 5 jenis kerusakan yang biasanya dapat diidentifikasi di dalam infill frame. Yang pertama ada frame failure modes. Yang kedua ada infill sliding shear failure mode. Yang ketiga infill diagonal cracking failure mode. Yang keempat ada infill diagonal compression failure mode. Yang kelima ada infill corner crushing failure mode. Di sini ada contoh bangunannya. Yang pertama ada Burj Khalifa, menara tertinggi di dunia ini memiliki sistem struktur infill frame yang terdiri dari balok dan kolom baja serta dinding beton bertulang di beberapa tempat. Yang kedua ada Taipei 101. Menara tertinggi kedua di dunia ini menggunakan sistem struktur infill frame yang terdiri dari balok dan kolom baja dengan dinding beton bertulang di beberapa tempat. Yang ketiga, Petronas Twin Tower. Menara kembar tertinggi di dunia pada saat dibangun menggunakan sistem struktur infill frame yang terdiri dari balok dan kolom baja dengan dinding beton bertulang di beberapa tempat. Kesimpulan, desain rangka terbuka atau rangka kosong, nilai momen dan lintangnya lebih besar jika dibandingkan dengan nilai desain infill frame. Hal ini membuktikan bahwa kapasitas dengan desain infill frame tinggi dan efisien jika dibandingkan dengan desain biasa. Di sini ada sumbernya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.